Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan motivasinya untuk channel ini. Dan gua pengen absen dulu kalian dari daerah mana aja nih yang mungkin masih pusing tujuh keliling karena masih diuber-uber ya sama aplikasi pinjaman uang online. Dan per hari ini orang-orang yang masih punya masalah dengan aplikasi pinjol bukan malah tambah dikit ya, malah tambah banyak. Dan aku merasa berkewajiban untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru terkait tentang masalah aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini tahun 2022 sudah memasuki awal bulan Maret ya. Masih banyak yang terjebak dan mungkin masih banyak yang ditakut-takuti ya sama debt collection aplikasi pinjaman uang online. Dan pada video kali ini kita pengen ngebahas apa aja sih resiko yang akan kita hadapin ketika kita gagal bayar atau mungkin telat bayar di aplikasi pinjaman uang online. Mungkin yang lain yang belum tahu masih penasaran banget ya, apalagi yang baru-baru kejebak ini. Terutama yang mungkin baru-baru aja punya hutang di 2-3 aplikasi. Mungkin yang udah punya hutang di atas 5 aplikasi mungkin udah kebal banget dan mungkin sudah punya rumusan-rumusan gitu ya untuk menghadapi debt collection. Jadi yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai alasan, termasuk di dalamnya mungkin yang hari ini belum punya uang buat melakukan pelunasan atau mungkin masih banyak keperluan yang lain ini itu segala macam. Dan aku pengen mengingatkan untuk kalian yang belum mampu melakukan pembayaran agar untuk berhenti gali lubang tutup lubang dan jangan lagi menambah hutang. Jadi gimana dong Bang? Ini kita udah didesak-desak sama debt collection aplikasi pinjol untuk bayar terus ya. Minimal untuk bayar biaya perpanjangan, bayar bunga terus. Dan kita terus-terusan disuruh untuk kerja paksa ya, untuk membayar biaya perpanjangan, bunga ini itu segala macam tanpa mengurangi hutang pokok yang ada di aplikasi tersebut. Jadi pada video kali ini, apa sih resiko yang akan kita hadapi ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Yang pertama, kalian akan ditakut-takuti untuk blacklist B checking. Apa benar Bang ketika kita belum mampu melakukan pembayaran dan akhirnya gagal bayar di aplikasi pinjol itu akan di blacklist B checking? Bukan blacklist B checking, hanya saja nanti ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman atau mungkin mau produk pembiayaan, mobil, motor, rumah dan lain sebagainya, maka akan terlihat di situ bahwasannya kita masih punya hutang di beberapa aplikasi pinjol. Lantas kalau seandainya kita udah punya catatan hutang itu, apakah produk-produk pembiayaan tersebut akan memberikan kita pinjaman Bang? Atau mungkin mereka akan memberikan kita kesempatan buat ngangsur mobil, motor ini itu segala macam Bang? Tergantung kembali kepada produk pembiayaan tersebut. Mereka hanya melihat nanti, dan ternyata per hari ini banyak produk-produk pinjaman seperti Pegadaian, seperti EPF dan lain sebagainya itu masih memberikan kesempatan kepada teman-teman walaupun sudah punya catatan masih punya hutang di aplikasi pinjol. Artinya apa? Tidak cukup berpengaruh. Jadi udah nggak usah pusing-pusing lagi mikirin ini itu segala macam. Itu resiko pertama, blacklist B checking. Dan pada video kali ini aku pengen mengingatkan bahwasannya itu tidak terlalu berpengaruh. Dan yang kedua, kalian akan ditakut-takutin dengan cara debt collector akan datang ke rumah. Padahal apa yang harus ditakutkan? Kalau memang mau mereka datang, ya silahkan aja datang. Tapi per hari ini banyak dari teman-teman kita, subscriber kita hari ini masih malu banget Bang ini kalau tim penagihan utang datang ke rumah. Nah ini yang menjadi masalah per hari ini. Kita masih mikir yang aneh-aneh. Padahal kalau seandainya kita lebih meringankan beban ini dengan berpikiran tenang, ya kalau mau datang ya silahkan aja datang. Ya kita akan layani dengan baik, kita akan kooperatif selama mereka datang dengan baik dan sopan.
Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang kedatangan debt collector lapangan. Jadi Bang, aplikasi apa aja sih yang hari ini sudah punya debt collector lapangan? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering juga masuk ke kita. Per hari ini hanya sepersekian persen dari jumlah aplikasi pinjol yang masih terdaftar dan memiliki status berizin di OJK itu ada 103 aplikasi pinjol. Dan yang hari ini punya debt collector lapangan itu hanya 2 atau 3 aplikasi. Hanya ada 2 atau 3 aplikasi aja. Apa aplikasinya? Yang paling banyak dan yang paling sering masuk dari kolom komentar itu ya ketika katanya yang punya hutang di aplikasi kredit pintar. Itu pun tidak untuk di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin hanya sebagian dari kota Jakarta aja. Selain dari daerah itu, belum diketemukan adanya debt collector lapangan dari aplikasi pinjol. Jadi video kali ini ya udah cukup jelas ya. Bahwasannya yang hari ini mikir tentang BI checking, tentang slik OJK, tentang debt collector lapangan, itu sudah kita jawab pada video kali ini. Terus yang kepo pengen tahu apa aja sih Bang aplikasi yang hari ini masih terdaftar dan berizin di OJK, kita udah share pada video-video sebelumnya. Jadi silahkan scroll aja ke atas, nanti akan kalian lihat ada 103 aplikasi pinjol yang mungkin hari ini memiliki status berizin dan terdaftar. Terus yang ketiga nih ya, itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita itu tentang intimidasi ya. Bahwasannya hari ini aplikasi-aplikasi pinjol yang berlabel OJK dan memiliki status berizin sekalipun masih sering mengintimidasi sahabat-sahabat yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Jadi aku pengen ngasih tahu nih bahwasannya cara kerja mereka itu memang seperti itu. Jadi setelah kita tahu cara kerja mereka seperti itu, kitalah yang harus juga bisa membangun strategi sendiri dalam pribadi kita. Ini kita udah tahu trik-trik mereka itu ya nanti pasti begini. Mereka akan menyerang kontak darurat kita. Bahwasannya mereka akan memberitahukan bahwa kita hari ini sedang punya hutang. Mereka akan menyebarkan foto dan video kita itu untuk yang ilegal. Kalau yang legal ada nggak yang menyebarkan data? Sepengalaman kita sampai dengan hari ini, untuk aplikasi pinjol legal sih belum ada. Kalau ada, dan jika hal itu terjadi kepada kalian, kalian bisa menuliskan pengalamannya dan bukti-bukti di kolom komentar. Jadi kalian bisa kirimkan bukti-buktinya ke Instagram kita, DM Instagram kita info pinjol terbaru. Dan nanti akan kita teruskan kepada pihak OJK, pihak kepolisian, dan pihak API. Itu untuk yang mungkin masih panik banget ya. Jadi kalian harus bisa membangun pemikiran sendiri ya. Setelah ada video ini aku berharap kalian itu bisa membuat statement di dalam diri kita, udahlah nggak usah terlalu mikirin tentang pinjol. Karena API sendiri sudah bilang kalau seandainya teman-teman hari ini berurusan dengan pinjol, belum mampu melakukan pembayaran, kita itu bukan disuruh untuk gali lubang tutup lubang. Hal yang pertama yang dianjurkan oleh API itu Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Yang hal yang pertama ketika kita terjebak pinjol itu adalah untuk memperbaiki keuangan kita sendiri terlebih dahulu. Bukan dipaksa untuk gali lubang tutup lubang, jual ini itu segala macam, gadai barang apa segala macam. Jangan diturutin. Kalau seandainya kalian hari ini mendapatkan hal-hal yang seperti itu, jangan diturutkan. Ya, kalian harus bisa membuat sebuah statement di dalam diri, kita stop untuk menjadi budak dari aplikasi. Jadi yang hari ini sedang punya hutang, ya fokuslah kembali bekerja untuk yang sedang bekerja, fokuslah kembali berkeluarga untuk yang sudah berkeluarga, dan jangan lagi membuang-buang energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu membuang waktunya, membuang energinya sia-sia hanya untuk mikirin pinjol. Kita sepakat, hutang memang wajib kita bayar. Kita pun ingin melunaskan semua permasalahan hutang ini secepat mungkin. Hanya saja memang situasi dan kondisinya hari ini belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi stop gali lubang, tutup lubang.
Yang punya hutang per hari ini sudah cukup sampai dengan di situ, dan jangan lagi menambah beban pikiran dan beban hutang. Sudah selesai dan fokuslah kembali seperti sebagaimana biasanya, dan jangan menarik diri. Kita tidak menginginkan lagi ada korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dululah yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan pada video kali ini hal itu mampu menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.